ketiga siapa ya? Kalau jantan kakak pertama. Tak terima abang tadi. Ada lagi siapa ngomong bahasa itu kan? Kata saya, Pak Ruji ngatakan anak kakak kedua. Waktu kata kawan-kawan tuh, kalau ada kakak kedua tuh ada kakak satu, ada kakak ketiga. Nah jadi saya kabaran ente kakak pertama. Terima saya bang katanya. Iya ente kakak pertama. Apalah alasan dia tak terima? Tahu lah dia. Karena dia tak pakai alas-alas tuh. Pakai aku pesannya. Langsung ya dia. Langsung ya alas lagi dah. Macam si bokong pula kita. Polisi itu berbalik. Orang pintar lawan yang ngomong. Bapak salah mukul dia. Mana salah Pak? Kalau salah tak benjol muka dia. Salah kena memang. Kalau salah tak kena tu. Tepat. Tepat tu sampai benjol muka tu ada. Jadi apa alasan bapak pukul? Ada langsung ya. Bukan langsung ni. Tak tahu pakai sama tinju sama tangan aku. Tak mau alas-alas aja. Udah langsung buka. Jadi apalah pembahasan kita malam ini? Nak cek dua tu. Nah, Tidak buka tak ada. Oh. Nak orang tak ada. Amai datang. apa yang dibahas kemarin tuh? Boleh. Itu Tak ada saya kalau nak bang-bang saya tak mau. udah yang rame-rame budak nih. Dia bukan nak bahas, bukan tak bahas. Kan? Dia nak tanya kan? Apa yang ditanya oleh siapa? Oh. Apa yang tanyaannya tuh? Nah, jadi cara dia suka nonton video untuk Jadi yang dia nonton, jadi kalau pas di meja kan, apa yang disamakan itu? Semua dia masalah sholat, buat ustaz tu macam mana? Jadi kan kita jelas ya kan buat kalau versi Al-Quran ini jadi sholat itu karena waktu karena apa dan yang paling utama itu dalam perintah sholat itu ada kewajiban yang sekadar atau KL ya. Oh. PL itu kan berikan waktu-waktu. Jadi rancu seharusnya lillahi ta'ala. Jadi bukan karena Allah Ta'ala, patuh ini karena waktu yang ditetapkan Allah. Dia lupa maksud waktu itu kan untuk mengatur, untuk menetapkan ada rahasia pembagian waktu ini. Tapi tetaplah dengan lillahi ta'ala. Tapi kalau dia terpaksa atau melakukannya karena dasar, karena waktu tadi ini, nah itu kesalahan. Artinya ada kesalahan dalam pemahaman. Itulah cerita kalau dah bahasa fasik ini. Lain yang dimaksudkan sebagai perumpamaan, tapi mereka akan anggap dia itu benar. Bahasa itu jadi bahasa benar, padahal itu tetaplah perumpamaan. Namanya dah diolah dengan mulut nih. Macam mana lagi? Hebat macam mana pun orang tu nak menguraikan. Yang nama yang dirasakan yang dimengertinya dengan lidahnya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan rasa maupun dengan akalnya, dia sulit untuk menjelaskannya dengan bahasa alat lidah. Kalaupun bisa, itu pun bukan sebenar-benar. Tetaplah itu perumpamaan. Tak percaya? Boleh buktikan. Apa rasa rokok tu? Ente ngerti, ente paham rasa tu.
Tapi begitu ente nak menjelaskannya dengan lidah, tidak akan mungkin bisa jujur. Karena dia tetap hanya bahasa kias, bahasa perumpamaan. Begitu pula kalau kita menjelaskan sesuatu hal yang kita ketahui, yang artinya sebagai gambaran ataupun sebagai peringatan bagi yang lain. Namun tidak semua orang bisa menerima. Kenapa? Karena pikiran mereka itu bagi mereka mustahil, bagi kita tidak mustahil. Apa bedanya dengan diri kita? Bagi mata ni tidak mustahil, tapi bagi telinga ni mustahil. Begitu sebaliknya, bagi telinga tidak mustahil, tapi bagi mata mustahil. Apa? Bagaimana bentuk suara tu? Mata tak tahu. Sama, jadi kita harus pahami benda-benda ni. Apa yang terjadi pada orang ni. Karena masalah sod pun dah katakan semalam, tidak bisa lepas daripada kata kuncinya adalah solat. Kemudian masalah kita masuk ni adalah fitnahnya, dah masuk dalam fitnah duhaimah. Orang tak apa kalau mereka masih tak percaya. Karena masa-masa inilah kalau mau lihat apa itu ulama su, bagaimana pemimpin yang memaksakan kehendak, apa yang terjadi kepada manusia saat ini. Inilah zamannya. Lihat tak dengan mata kepala sendiri. Jangan sampai tunggu tahun depan. Karena tahun depan ni sebagian besar mereka ni merasa terancam, sebagian kecil akan merasa bahagia. Ada kabar gembira, ada kabar duka. Jadi kita kembali kepada masalah solat. Jadi kita bicara masalah waktu. Kenapa? Apa maksud dari Allah ini? Setiap waktu selalu diwajibkan azan, orang kan ada azan. Jadi maksud sebenarnya ini Pemberitahuannya. ya macam model pemberitahuan cara kita yang kita dengarkan dan yang kita ketahui soalnya kan pemberitahuan waktunya sampai. Jadi maksud sesungguhnya itu dari azan itu seperti apa? Kalimat daripada azan. Azan ini kan mengingatkan segala sesuatu yang sedia. Sedia tak? Sedia. Waktu yang sedia ini punya batasan tak? Batas. Sebentar siang, sebentar malam. Udah dia berbatas, diberi lagi batasan di dalam yang batasan tadi ini. Yaitu diberinya 5 waktu untuk menyekati daripada batasan daripada siang dan malam. Untuk kita memahami azan, berarti kita pahami dulu cahaya. Karena cahaya itu terbentuk daripada wujud. Wujud itu artinya ruh. Karena sedia itu tidak akan ada tanpa wujud. Apa pertama kali Allah adakan? Ruh. Untuk apa? Untuk wujud. Ada. Wujud ada. Akar pangkalnya dari ada berasal dari tiada. Bukan ketiadaan. Ketiadaan itu mutlak dia harus ada dulu. Tapi kalau ada itu berawal dari tiada. Maka Allah adakan, Allah wujudkan apa? Ruh. Apa fungsinya ruh itu? Mewujudkan untuk menyediakan. Apa yang disediakan? Cahaya. Maka cahaya itu tugasnya menyediakan. Maka semuanya sedia. Siang dan malam. Kenapa saya katakan ini kalimat sedia? Kita buka lagi apa itu Allahu Akbar. Kenapa diingatkannya di dalam sepanjang waktu? Apa yang disediakan dan untuk apa disediakan? Karena berakar daripada cahaya itu sendiri. Sesuatu yang kita pandang ada itu karena sedia. Versi kita. Tapi versinya Quran, sedianya segala sesuatu itu karena adanya. Ini, kita bilang asal usulnya dulu. Karena semuanya mutlak harus punya ada asal usul. Kalau kita dah paham asal usulnya, baru kita ngerti, oh ini alasannya. Kenapa Allah berikan 3 perkara loh. Kemudian baru diuraikannya 17 perkara. Jadi saya tidak mengenal namanya 20. Ada 3 perkara. 3 perkara utama, wujud, qidam, baqa. Sehingga mustahil bagi Allah sama atau serupa dengan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena ruh saja bukan Allah. Allah yang menghendaki kun, Allah menjadikan ada. Wujud artinya tiada dan ada dan tiada. Bukanlah Allah, tapi Allah lah yang menghendaki tiada dan ada.
Nah, inilah unsur waktu nanti kita akan jelaskan, uraikan, karena semuanya punya akar atau punya bahasanya apa namanya? Asal usul. Nah, daripada wujud tadi inilah dia menjadi kidam. Karena memang fungsinya roh itu adalah menyatakan ada dari awal tiada. Setelah ada dia mengadakan apa? Sedia. Untuk sedia, dia membentuk atau menjadikan cahaya. Nah, makanya sedia, di sinilah baru jelas kenapa kalimat sedia. Kerana segala sesuatu yang sedia siang dan malam, baik dan buruk, dan segala sesuatunya makhluk. Kerana alam juga makhluk, semesta juga makhluk, di dalam semesta juga makhluk. Kalimat sedia ini maupun fi'linya, perilakunya, kodrat iradatnya, takdirnya itu sedia karena tak terlepas daripada cahaya itu sendiri. Nah, kalau kita mau melihat cahaya tidak bisa, tapi melihat yang disediakan atau yang sedia ini dari cahaya bisa. Makanya tidak segampang apa yang mereka pikirkan. Kalau mereka berpikir secara teori sah-sah saja, tapi menurut Quran kita disuruh menemukan bukti sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Baru kita memahami kenapa Allah membahagi waktu salat itu dengan berkali-kali azan. Nah, kalau kita bicara wujud, barulah kita bicara kidam. Kidam artinya tak terlepas dari cahaya. Semua yang terbentuk ni mau itu dari adanya api, adanya sinar, adanya segala sesuatu kehidupan itu tak terlepas daripada wujud dan kidam. Adanya wujud barulah sedia. Dari ada menjadi sedia. Lalu apa yang mengikat pada sedia tadi ini? Satu kata kuncinya iaitu baqa. Baqa itu adalah bahagian daripada ruh yang dilekatkan kepada cahaya yang dihimpun di dalam jiwa manusia. Inilah alasannya kenapa manusia itu menjadi sebaik-baiknya makhluk atau khalifahnya makhluk. Bahkan Allah memberikan satu derajat yang paling tinggi, yaitu aulia. Kenapa? Bahasa pendekatannya adalah wakilnya Allah. Di sinilah baru terang benderang benda ni. Kalau tak ada, kita akan selalu berprasangka. Karena banyak orang akan bersangka, katanya Adnan Nur Muhammad tu adalah bapaknya ruh. Nak mau seperti itu. Karena daripada sedia inilah baru kita faham kenapa dalam surah An-Nur itu cahaya di atas cahaya. Maksudnya segala sesuatu itu tidak bisa dikatakan sedia. Karena sedia itu mutlaknya wajib ada. Ada dulu baru sedia. Tidak bisa sedia baru ada. Harus ada ruh dulu baru cahaya. Tidak bisa cahaya baru adanya ruh. Tidak mau. Karena akar masalahnya adalah kalimat ruh itu dah menjelaskan bahwasanya segala sesuatu dikatakan ada, dia wajib memiliki isyarat. Tidak bisa dikatakan ada kalau tidak berbentuk isyarat. Karena ada saja dah adanya isyarat. Barulah dari isyarat ini membentuk yang namanya sedia. Bukan ke segala sesuatu yang sedia ini tak terlepas pada isyarat? Benar tak? Baru kita mengerti kenapa jiwa kita yang sebaik-baik sebagai kata kunci yang dihimpun sebagai tabut, kunci yang bersimbolkan sod. Karena di dalam jiwa kita inilah yang dilekatkan, yang diinkludkan di dalamnya, sekunci yang dilekatkan di dalamnya adalah cahaya dan ruh itu sendiri. Nah, balik ke pasal, kalau kita masuk ke ruang dan waktu, berarti kita balik kepada cahaya. Ini kalimat sedia. Karena tidak akan adanya waktu kalau tidak ada tempat. Karena saling mengikat antara ruang dan waktu. Bagaimana pula ada tempat tak ada waktu? Yang membezakannya adalah waktu yang berlambat atau waktu yang mempercepat di dalam satu tempat yang sama. Waktu bisa berulang, tempat berubah karena waktu, dan waktu bisa tak berubah karena
tempat bisa tak berubah karena waktu. Namun saling mengikat di antara kedua-duanya. Kata kunci di dalam jiwa kita inilah yang menyebabkan Allah sampai menurunkan ayat, tidak akan kurubah satu kaum jika kaum itu tak berubah dirinya sendiri. Karena kalimat sedianya melekat. Sedia itu tak terlepas dari cahaya. Maka tidak bisa kita tunjuk cahaya nih. Tak ada orang mampu menunjuk dengan tangannya adalah cahaya. Yang ditunjuk tetaplah sinar. Kenapa? Karena sedianya sesuatu yang dibentuk oleh cahaya itu artinya dah sedia. Sedia dalam berbentuk yang bukan cahaya, tapi bersumber daripada cahaya, maka dia sedia. Adanya sinar, adanya api, adanya siang dan malam, adanya baik dan buruk. Di mana cahaya? Tapi jangan lupakan di dalam sedianya semuanya bersumber daripada cahaya. Yang cahaya itu bersumber daripada roh itu sendiri. Kenapa? Karena ada kudus di dalamnya, maka disebut dengan Nur Muhammad. Itu saya tolak. Kenapa? Karena kalimatnya adalah Muhammad. Saya menolak kalimat Nur Muhammad. Kenapa? Kalau kalimat Nur Muhammad ini tidak sesuai dengan Quran secara kalamullah. Karena Muhammad itu diinkludkan Allah sebagai di dalam ruh itu sendiri yang melekat. Artinya disediakan, diberikan langsung di dalam Muhammad itu sendiri. Maka Muhammad itu membawa roh itu membawa sifat Muhammad. Maka roh itu dikenal dengan Ruhul Kudus. Tidak akan bisa kalimat kudus ada melekat pada roh kalau dia di dalamnya bukan membawa sifat Muhammad. Nah, cahaya itu sendiri dia sebagai yang menyediakan atau sedia untuk menyediakan segala sesuatu. Sehingga kita tidak akan bisa paham kalau tidak disediakan. Sudah disediakan pun masih tak paham-paham juga. Akhirnya, kenapa Allah ingatkan dengan solat? Padahal kita fikir lagi, berapa jam siang ni? Berapa pula jam malam ni? Kalau saya tanya jamnya, arti jelas bahasanya adanya batasan. Iya kan? Berbatas tak siang dan malam ni? Batas. Namun kita lihat lagi, kenapa dibatas lagi dari subuh sampailah zuhur, zuhur sampailah asar, asar sampailah maghrib, maghrib sampai isya. Diberi lagi batasannya. Udah berbatas, dibatasi lagi. Biar kita sadar, hidup ini tidak akan bisa kita sadar kalau kita masih dalam keadaan lalai. Manusia akan terjebak dengan segala sesuatu yang dianggapnya benar atau mutlak. Padahal yang mereka anggap benar itu adalah batil. Padahal yang mereka anggap mutlak adalah hal yang tidak mutlak. Tidak mutlak atau mengalami perubahan. Maka diingatkannya dibatasi, dari yang terbatas dibatasi agar kita menemukan yang tidak berbatas. Padahal mereka kenal daimus salat, solat yang berterusan. Untuk memahami yang berterusan atau yang tak berbatas, dia harus memahami yang tiap-tiap batasan. Bukankah di dalam solat itu, di dalam azan itu sendiri sudah mengurai segala sesuatu? Maksudnya apa diulang-ulang? Padahal yang diulang adalah kenapa semua yang berbatas. Yang berbatas ini bersumber dari yang tidak berbatas. Yang berbatas ini bersumber dari yang tidak berbatas. Tapi mereka akan terjebak pada ruang dan waktu. Sehingga mereka menggugurkan maksud sebenar-benarnya lillahi ta'ala. Yang namanya lillahi ta'ala, dia harus benar-benar sadar Allahu Akbar. Artinya hanya Allah lah yang berhak menghidupkan apa-apa yang telah dimatikan. Atau yang berhak memberikan kehidupan. Ini maksudnya hidup itu tanpa batas. Tapi kalau urusan mati, itu harus dengan sebab. Harus dengan takdir, harus dengan makhluk. Tapi masalah memberikan kehidupan, dia tidak ada urusan sebab. Itulah hebatnya Tuhan kita. Inilah yang maksudkannya daripada 3 hal tadi, wujud, qidam, baqa, yang akan mengurai yang 17-nya. Sampailah mutakallimun. Sehingga dari 3 hal ini kita paham, ini bukan sifat Allah. Allah mustahil bersifat. Allah bukan zat, Allah bukan sifat. Allah menolak zat dan sifat karena zat dan sifat itu bagian daripada eksistensi atau kekuasaan Allah.
milik Allah dan ciptaan Allah. Jadi mustahil Allah setara ataupun bisa disamakan dengan zat ataupun sifat. Sedangkan ruh saja yang Allah ciptakan langsung, yang membawa konsep atau yang diberikan langsung dalam konsep wujud atau ada, itu saja ciptaan Allah. Kalau di dalam Quran bahasa lainnya adalah kun. Apalagi yang sifatnya adalah cahaya. Cahaya sebagai penyedia yang dibentuk oleh ruh itu sendiri adalah cahaya untuk apa? Untuk menyediakan atau membuat sedia. Sedia tak hidup ni? Sedia tak segala sesuatu? Sedia. Dari mana sedianya kalau bukan ada unsur cahaya? Maka kita kenal kidam. Lalu apa yang mengikat segala sesuatunya? Ternyata adalah jiwa kita. Maka jiwa kita yang mengantarkan kita, menghubungkan kita secara hablum minallah. Dia menghubungkan kepada hablum minannas melalui diri yang disebut dengan nyawa sebagai diri penghubung kepada dunia, dan dia langsung kepada hablum minallah. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah baqa. Nyawa saja kekal untuk menanggung rasa nantinya, itu karena jiwa kekal, dikekalkan oleh ruh. Yang di dalam jiwa itu sendiri include langsung adalah cahaya, sedia. Tapi maknawiyahnya bagi mereka yang sudah mengikuti susunan yang ulama yang telah membentuknya sejak daripada zaman Fatimiyah, maka yang dikenal mereka itu adalah 20 sifat wajib Allah. Padahal Allah menolak sifat. Maksudnya kalau dikatakan itu adalah sifat-sifat ciptaan Allah, yang langsung saya setuju. Tapi kalau dikatakan itu adalah sifatnya wajib Allah, saya tolak. Karena yang dilanggar jelas. Dan masalah azan pun dalam solat itu pun dilanggar. Kenapa? Karena azan itu mengingatkan kita sesungguhnya di dalam diri kita adalah yang tak berbatas. Namun apabila kita mengacu terus memandang keluar, udahlah diberi batasan, maka akan terus terbatas. Lalu Allah mengingatkan terus kita diingatkan sejak di dalam alam rahim. Sejak di alam sulbi kita diingatkan. Bukankah kau Tuhan? Sebagai buat peringatan kita ni. Ya, engkau lah Tuhan kami. Tetapi perkaranya tidak sampai di situ. Akhirnya kita akan terus menerus terjebak dengan ruang dan waktu. Sehingga kita sudah terbatas, diberi batasan dan semakin terbatas. Bahasanya akan semakin lalai. Yang tadi kita bisa bergerak, akhirnya kita ada terjebak dengan setiap perbuatan-perbuatan kita yang terus tak henti-hentinya. Malah itu terus dikejar. Bahasa lainnya mereka takkan pernah puas. Udah diberikan masih tak puas. Udah ada cari lagi yang lain. Begitulah konsep manusia. Kenapa? Di situlah Allah mengingatkan. Kenapa? Dalam perjanjian kita include dalam azan. Asyhadu an la ilaha illallah, diulang lagi. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diulang lagi. Include di situ, tapi diingatkan lagi, ditutup lagi nanti mendekati la ilaha illallah, ditutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingat berulang-ulang. Kenapa kalimat Allahu Akbar itu di dalamnya adalah menjelaskan tentang masa. Wal asri innal insana lafi husrin. Artinya dia mengingatkan tentang masa. Masa tak berbatas. Namun waktu yang di dalam masa inilah yang memiliki batasan. Sebagaimana dia mengikat antara ruang. Ruang punya batas. Begitu pula waktu. Kenapa diberi batasannya? Sebagai penghubung. Nah, disinilah kenapa Allahu Akbar itu selalu diulang-ulang. Berapa kali diulang? Waktu awal. Nah, totalnya 6 kali. Itulah masa. Itu diulang. Jadi kalau kita paham dengan kalimat pengulangan, berarti ada pembagian. Kalau ingin menemukan kesempurnaan, artinya dia harus memahami masa. Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang merugi. Orang yang merugi itu karena kita terjebak dengan sangkaan, dengan hayal, dengan kehendak dada. Maka kita dilarang untuk menyampaikan segala sesuatu atas kehendak dada. Tapi sampaikanlah segala sesuatu langsung berdasarkan apa yang Allah berikan langsung. Apa penghubungnya? Jiwa kita, nafsul. Maka kalimat nafsul itu maksudnya diri yang sebagai sumber penghubung kepada Allah. Yang daripada Allah dihubungkan
daripada jiwa ni untuk kepada nyawa. Nafsin ini tu terhubung kepada dunia. Yang diingatkan diri ini adalah nyawa kita, bukan jiwa kita. Namun kalau kita condong kepada nyawa kita dengan dada kita, maka benar, wal asri innal insan al-wafir husri. Insan bahasanya adalah diri kita di dalam seperti bayi dalam kandungan mak. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang merugi kerana kecondongan kita kepada nyawa dan dada, sehingga membuat ruginya jiwa kita yang terhubung pada Allah, sehingga yang seharusnya langsung mendapatkan segala sesuatunya dari Allah mutlak menjadi kabur. Makanya kenapa bagi mereka banyak yang peka. Peka bukan kerana dia bisa sadar atau mendengar, tapi benar-benar tidak mendengar, tidak memandang, buta. Mereka tak mendengar, mereka tak memandang, buta. Mereka pun tak menyadari. Bukan kerana mereka tu istilah tak berfikir, tak berakal, ataupun tidak punya mata atau tak punya telinga. Bukan. Kerana mereka silap dalam hidup, mereka tak hidup dalam wudu. Artinya mereka tak bisa membedakan lagi mana diri, mana alat. Maka hari-harilah mereka menjadikan alat itu sebagai diri, hingga mereka tak temukan jawaban. Apa maknawiyahnya, apa tujuannya, apa unsurnya, dan untuk apa dan mengapa dia dihidupkan, mereka tak faham. Apalagi kalau bicara asal usul. Maka bahasa saya dah berulang, kita masuk ke resort, kita fahami asal usul kita, tujuannya agar kembali lagi ke masa lalu ya. Asal usul kita di alam ruh, alam cahaya. Kita adalah cahaya. Dulu di dalam alam cahaya kita adalah cahaya. Di dalam diri kita cahaya dan kita di alam cahaya. Maka kitalah jiwa ini di dalamnya adalah cahaya di atas cahaya. Maka include di dalamnya tidak akan pernah terlepas daripada Muhammad itu sendiri. Nah, daripada inilah hanya menyebabkan kita terjebak dengan segala sesuatu. Apa yang menyebabkannya? Karena kecondongan kita kepada alat nyawa ni, bukan kepada alat jiwa ni, bukan nyawa, bukan jiwa ni, tapi nyawanya. Alat jiwa ni adalah nyawa, yang sebagai alat diri untuk menghubung ke dunia. Kecondongan inilah yang menyebabkan akhirnya kita terbuai dengan unsur alat, iaitu kehendak dada. Pembagian waktu solat. Solat ini pembagian waktunya hingga kita menemukan titik tengah yang dimaksud adalah wusta. Wusta atau berada di tengah-tengahnya. Untuk apa? Untuk menemukan daimus solat. Agar bukan kerana dia daimus solat dia tak solat, bukan. Agar benar-benar dia hidup dalam solat itu sendiri, sebagaimana dia telah hidup dalam wudhu itu sendiri. Kalau dia hidup dalam solat itu sendiri, maka tidak ada keraguan atau kebimbangan dia kembali. Kenapa? Dia faham asalnya, maka dia tahu jalan kembali. Yang menjadi masalahnya, kalau memang mereka dalam fana ataupun dalam hayal, maka mereka tidak akan faham. Dia akan kembali dalam hayal pula. Dia tidak akan tahu kembalinya. Kenapa? Dia tak faham dengan asal usulnya. Padahal bagaimana pula maknanya kenapa diwajibkan solat? Begitu pula timbul pertanyaan orang, bagaimana rasanya kopi? Kalau anda mau tahu kopi, jangan tanya saya. Kalau saya pun jelaskan, itu pun tidak akan bisa sejelas-jelasnya. Maka wajib anda minum kopi, biar engkau mengerti. Kan begitu. Biar tahu sendiri bagaimana kopi itu sendiri, ya minumlah kopi itu. Makanya kenapa solat itu diwajibkan? Agar orang itu menemukan jawaban itu sendiri tentang asal usulnya, dan dia akan menemukan jalan kembalinya. Tidak ada satu manusia pun mampu menjelaskannya, menguraikannya. Kenapa? Karena diurai macam mana pun lidah ni tetaplah alat. Sehebat-hebat apapun yang diuraikan dengan alat lidah ni, dia tidak akan bisa menjelaskan semutlak-mutlak. Tetaplah yang dijelaskannya adalah perumpamaan. Makanya pernah tiap malam saya katakan, manusia selalu memandang apa yang di luar. Dia akan menunjuk dengan apa yang ditunjuk. Mereka akan memandang dengan apa yang dipandang, tapi mereka tak pernah sadar dengan apa mereka memandang, dengan apa mereka menunjuk. Maka daripada itulah saya katakan,
sebelum kita memahami di luar, pahami dalam diri kita. Karena ada 1001 dalam diri kita yang tak pernah kita paham. Apalagi perkara yang kita gunakan, tangan, kaki, mata, telinga. Hal inilah harus kita pahami bahwa ini adalah alat. Mestilah pula yang dipandang, yang dipahami juga alat. Kalau dia menunjuk dengan tangan dia adalah sesuatu, alat, atau tangan itu adalah alat, maka yang ditunjuknya pun tetaplah mutlak sesuatu. Mustahil yang bukan sesuatu. Tidak bisa seseorang memutlakkan dengan alat itu sendiri. Namun alat dilekatkan untuk menyatakan alat pula. Sesuatu untuk menyatakan sesuatu itu pula. Jadi cara pandang inilah yang menyebabkan kita akan paham secara furqan. Sehingga tidak akan menjadikan segala sesuatu itu berdasarkan dari kehendak dada. Teliti. Karena teliti itu membutuhkan pengetahuan, kesadaran. Nah, teliti tidak bisa lepas daripada kemampuan dalam membedakan. Nah, membedakan, benar-benar bisa membedakan. Sehingga dia fair. Fair itu artinya benar-benar menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mendudukkan perkara dengan perkara yang sebenar-benarnya. Nah, kalau dia nak mengukur kelebihan orang, maka ukur pula kelebihan dia. Kalau dia nak mengukur kekurangan orang, ya ukur juga kekurangan dirinya. Jadi tidak akan mungkin dia mengukur sesuatu kelebihan dengan kekurangan. Atau kekurangan dengan kelebihan. Itu namanya tidak fair. Maka tidak akan ketemu dengan kalimat adil atau adli. Ataupun mereka tak akan bisa paham dengan rahmatan lil alamin. Masalah furqan itu, dia telah mengikat dan menjelaskan tentang makna kenapa azan. Padahal Rasulullah dulu pada zaman sahabat, Bilal bin Rabah diperintahkan untuk melantunkan azan. Lalu makna azan ni apa? Azan itu untuk memanggil, bukan seruan hanya kepada manusia, bukan hanya untuk manusia, tapi kepada seluruh langit dan bumi beserta makhluk. Dari golongan bangsa jin juga dia faham sebenarnya. Maka banyak jin-jin juga beriman. Kenapa? Dia ngerti. Ini diingatkan. Azan itu mengingatkan kepada sumber kita, asal usul kita. Azan itu mengingatkan kenapa, mengapa kita dibentuk sebagai takarannya yang telah Allah tetapkan. Bangsa jin pun tak pernah minta jadi jin. Tapi karena Allah menetapkan dia sebagai jin. Bangsa kita manusia daripada Bani Adam juga kita tak pernah minta. Tapi Allah telah tetapkan. Jadilah kita sebagai anak cucunya Adam. Tapi karena perkara manusia ini lupa bahawa dia tak pernah minta. Lalu kenapa pula dia nak mengatur Tuhan? Tugas kita hanya menjalankan segala sesuatu yang Allah telah tetapkan dan sediakan. Nah, perkara-perkara inilah yang menyebabkan kita lupa dan lalai. Ada bagian poros yang terustak ni antara sejengkal kepala kita dengan pas tengah-tengah. Artinya di setengah-tengah pas matahari di tengah-tengah. Yang mana mengingatkan pada 4 dan 2 bagian. Ingat, kalau 2 diingatkan lagi. Pada hari Jumaat menjadi 2 rakaat. Yang tadinya diam pada azhar, zuhur, tapi dia akan bersuara. Kita balik lagi. Azan itu 4 awalnya, 2 akhirnya. Benar? Allahu Akbar. Apa yang diingatkan? Ustaz. Apa dimasukkannya? Diingatkan lagi kita. Bagaimana Allah menjadikan hari pertama adalah hari Jumaat. Bagaimana Allah jadikan segala sesuatu yang dari tiada menjadi ada. Lalu apa yang terjadi di dunia ini? Apa yang terjadi pada diri kita? Kenapa Jumaat itu akhirnya menjadi wusta? Kenapa diingatkan ke asal-usul kita ni? Subuh. Lalu kenapa pula 4 menjadi 2? 4 menjadi 2. Apa yang ditunjukkan di situ? Penutup azan apa? La ilaha illallah. Berulang ke tak? Tidak. Ya tidak berulang. Maka tidak lepas dari wusta. Itu alasannya kenapa diulang-ulang. Itu alasannya kenapa dibagi. Udahlah waktu siang dan malam dibatasi lagi. Namun tujuannya agar kita hidup tidak terjebak dengan waktu. Kalau bahasa kita dalam puasa tu, kenapa kita suruh puasa? Agar kita tidak hidup dengan alat. Atau bergantung dengan alat. Faham kita, yang butuh makan, butuh minumnya adalah alat. Namun diri sebenarnya tidak membutuhkannya.
Maka hiduplah kita kepada diri sehingga benar-benar kita rahmat bagi diri, alat kita ni, maka rahmat juga bagi alam. Kalau dengan alat kita saja, iaitu dengan jasadiah kita zalim, bagaimana dengan yang lain? Ini takarannya, ini ukurannya, supaya kita benar-benar berdiri sebagai khalifah, tidak berbuat kerusakan, tidak berbuat kezaliman. Jadi urutannya jelas supaya kita mengerti. Kenapa? Karena dalam Quran ini bukan teori, bisa dibuktikan. Dari awal saya katakan, Quran adalah mukjizat. Jadi bukan lagi dengan sangkaan atau kesimpulan, buktikan dulu. Kenapa? Karena sifat yang tak perlu kita membuat bukti, dia akan terbukti dengan sendirinya. Jadi tak terlepas daripada mustaq, maka tak terlepas pada ruang dan waktu, maka tak terlepas daripada masa. Maka yang disingkap dalam azan adalah asal usul kita. Saya mesti malam ini azan ini salah satu diskursi saya. Meskipun ada batasan waktu, setiap batasan waktu kita selalu diingatkan bos. Agak kita tuh, agak sholat masalahnya kan? Ya kan sholat menjelaskan apa sebenarnya? Sholat itu menjelaskan supaya kita selalu sadar dengan asal usul. Jadi saking sajangnya Allah ini selalu diingatkan bos. Syarat pertama adalah sadar. Itu baru dalam syarat pertama. Artinya di dalam dia mau menjejaki atau kembali kepada masa lampau, masa sebelum dia lahir ke dunia, sebelum di dalam rahim, sebelum di dalam sulbi, sebelum dalam cahaya, tapi dalam ruh itu sendiri. Pasal kedua adalah dia tidak lagi bahasanya sila paham, tetapi dia mengalami pengulangan. Bukan sekedar dia sadar, tapi dia tahu, mengetahui sebagaimana awalnya di dalam ruh itu sendiri, lalu dia di dalam cahaya itu sendiri, lalu di dalam sulbi, dalam berbentuk atau di dalam diri yang disebut dengan jiwa itu sendiri, lalu dia keluar daripada jiwa itu, dia keluar daripada sulbi itu sendiri, lalu di dalam alam rahim terbentuklah jasadnya daripada unsur sari makanan tadi ini, lalu dia keluar pula ke dalam dunia. Jelas dia mengetahui. Kenapa mengetahui? Dia mengalami pengulangan. Dia faham betul bagaimana awal kejadian. Dia pun mengerti sangat betul dia bagaimana kembali. Tapi kalau sebatas teori, gampang kali orang lain menjelaskannya. Namun perkara ini diwajibkan kita sendiri agar kita mendapatkan jawabannya bukan dari perkataan orang lain. Inilah maknanya kenapa saling mengikat antara azan, antara salat. Tapi yang saling mengikatnya 3 perkara. Dan 3 ini cuma 2 kali berulang. Kalau tak sah, yesin. 2 kali kan yang 3 perkara ni? Yang 3 titik. Nah 3 perkara ni apa maksudnya? Wuduk, salat yang diikat dengan azan. Nah 3 perkara. Maka saling mengikat dia. Lalu apa dimasukkan 2 ni? Kalau 3 pasti ada 2 awal. Maka 2 rakaat itu ada pada 2 solat. Solat Jumaat, solat subuh. Apa yang kurang? Masalahnya kenapa Jumaat menjadi 2 rakaat? Bukan menjadi 4 rakaat. Ya, itulah namanya mustaq. Berada pas di tengah. Kenapa? Karena kita tak akan paham kalau kita tidak diadakan, tidak di dunia ini. Dan kalaupun dah di dunia ini, kalau kita belum berakal sehat atau berakil baligh. Kalau belum berakil baligh ataupun belum berakal sehat, bagaimana kita bisa paham? Sedangkan wudhu itu saja dilakukan, baru kita bisa berdiri solat itu sendiri. Kenapa? Kita ini setelah berakal sehat harus bisa berkemampuan dalam membedakan mana diri, mana alat. Paham sepaham-pahamnya. Diri yang mana, alat diri yang mana. Barulah dia bisa berdiri betul. Baru dalam berdiri betul untuk apa? Untuk dia paham apa itu
ruh yang benar-benar suci, yang di dalamnya membawa sifat dari Allah, sifat yang diberikan dari Allah langsung kepada ruh itu sendiri, yaitu Muhammad. Qiyamlah dia setelah angkat takbir. Jadi tidak ada penolakan. Jasa dia kita tak akan pernah menolak karena dia sadar asal usulnya. Apa gi nyawa, dia tunduk. Kalau memang dia mengerti, dia paham dan hidup dengan sebenar-benarnya, maka semuanya akan tunduk. Tapi kalau memang tidak, jangan harap. Dia akan condong kepada yang tidak mutlak. Karena yang tidak mutlak atau tidak absolut itu akan cenderung membuat kebinasaan dan akan berakhir dalam binasa. Artinya dia akan condong membuat kerusakan dan akan berakhir dalam keadaan rosak. Nah, makanya daripada itulah kita disuruh untuk menemukan yang sebenar-benarnya, yang absolut atau yang mutlak, yang tak berubah-ubah, yang tak bisa diukur dengan ruang dan waktu, yang tak ada takaran umurnya. Selama masih ada takaran umurnya, dia sifat tubuh yang tidak absolut atau yang mengalami perubahan. Artinya itu alat, bukan diri. Makanya supaya kita jangan sampai masuk ke dalam hal-hal yang merusak dan akhirnya berakhir dalam kerusakan. Sebagaimana Allah menciptakan alam ini. Alam ini tidak mutlak. Dia akan mengalami perubahan. Berkali-kali, bahkan setiap detik ini mengalami perubahan. Kenapa? Karena alam diciptakan memang tidaklah dalam keadaan mutlak untuk apa? Untuk membinasakan. Selain juga memberikan rezeki dan rahmat yang Allah berikan kepada kita melalui alam ini, juga tugasnya untuk membuat kebinasaan. Bagi mereka yang condong kepada yang binasa pula. Bagi mereka yang condong buat kerusakan, maka alam juga akan membuat kerusakan. Inilah hukum. Maka kalau tidak mau buat kerusakan, berdirilah sebagai khalifah yang membuat rahmatan lil alamin. Karena sifat rahmatan lil alamin itu gampang orang nyebutkannya, tetapi persoalannya apa sih definisinya, substansinya, eksistensinya? Bagaimana konsepnya? Tapi kalau kita bicara konsep, maka tak habis cerita konsep nih. Tapi kalau kita bicara bukti, maka lakonkan. Biar dia ngerti bahwasanya hidup ini dalam ketetapan Allah. Tidak ada satupun sejengkal dalam hidup ini yang lepas daripada ketetapan Allah. Artinya tidak dalam aturan Allah. Tidak ada. Bahkan sampai kiamat pun telah Allah tetapkan. Nah, tinggal kita nge atau tidak. Kita kembali ke bakar masalahnya adalah sedia. Kalau udah ada awal berarti sedia akhir. Kalau ada siang berarti sedia malam. Apa kurang jelas perkara ini? Jangan kita batasi. Kenapa? Karena Allah yang telah membuat batasannya. Kita tinggal jalankan saja. Kenapa harus kita ragu? Kalau kita bicara kita dah ada, berarti kita dah sedia adanya, berarti sedia pula tiadanya. Sanggup tak nerimanya. Ini bukan ramal. Ini fakta. Ini fitrah. Harus kita sadari, harus kita akui. Apalagi sekarang ini dah masuk fitnah Duhaimah. Saat inilah mereka makin menjadi-jadi. Alam pun makin menjadi-jadi. Maka tetap bagaimana gerakan mereka, bagaimana pula Allah makar terhadap mereka, bagaimana mereka makar terhadap Allah. Biarkan. Di sinilah akan membuka gerbang. Di sinilah juga akan memberikan kemudahan, dan Allah tak pernah mengingkari janji. Walaupun sedikit, Allah memberikan kemenangan kepada kita. Karena banyak orang berasumsi ramal. Ramal itu begini. Yang namanya ramal itu adalah menerka-nerka. Nah, kira-kira bisa dengan ilmu perhitungan, bisa dengan daripada bantuan jin yang mencuri berita dari langit. Itu nama ramal. Tetapi tidak berlaku bagi Furqan, tidak berlaku kepada Quran. Tidak berlaku kepada jiwa kita yang langsung kepada yang hidup kepada asal usul. Kenapa? Karena dia sadar. Allah dah katakan kita berada dalam cahaya di atas cahaya.
Orang yang mengerti cahaya karena dia hidup dalam cahaya dan dia tidak pernah keluar pada cahaya. Sehingga dia paham benar kalimat sedia. Kalau dia sedia ada dah hidup ni, berarti dia sedia pula akan tiadanya nanti. Nanti versi kita. Tapi kalau kalimat Allah sedia ni, artinya awal dah sedia nak awal, berarti sedia pula akhir. Kalimat sedia ni sebagaimana sedia sekarang ni. Artinya tidak ada duka, tidak ada kira-kira. Sehingga bahasa saya ulang lagi. Kenapa saya pernah mengatakan kita tidak ke mana, tapi kita ada di mana-mana. Inilah kalimat sedia. Kita bisa kembali ke masa lampau, kita juga bisa kembali ke bisa berjalan ke masa depan. Bahasanya pengetahuan itu diberikan Allah, gerbang itu terbukalah segala sesuatunya. Kita bisa jadi apapun, tapi apapun tidak bisa jadi kita. Kenapa? Karena ketidakpahaman mereka ni, mereka fasik membatasi dirinya sehingga dia lupa bahwasanya Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup Allah menjadikan kun, maka semua akan menjadi fayakun. Inilah kalimat sedia. Jadi bagaimana juga pertemuan, perpisahan, sedia. Kalau sedia adanya pertemuan, pasti sedia pula perpisahan. Kenapa sulit untuk mengakuinya? Nah, persoalannya kan karena ketidaktahuan tadi itu akan menjadi misteri. Tapi sebenarnya Allah tak pernah merahasiakannya. Itulah sebabnya kenapa Allah mempertanyakan kita, kenapa engkau tak mengetahui? Kenapa engkau tidak berfikir? Jadi kalau kita kembali lagi ke bahasa sedia ni, saya ulangi bahasanya. Untuk memahami cahaya, yang bisa paham cahaya itu adalah cahaya itu sendiri. Nah, kalau ingin paham kalimat sedia dan bisa mengerti di balik sedianya di hidup ni, dunia ni, takdir ni, maka hiduplah dengan cahaya itu sendiri. Kata kunci dia tidak akan sedia kalau tidak adanya cahaya. Tapi cahaya tidak akan bisa sedia kalau tiada adanya. Adanya dari mana kalau bukan ruh itu sendiri? Maka siapa yang mengikat kata kunci semuanya? Makanya kenapa Allah jadikan Rasulullah diberikan sempurnanya penyebutannya adalah Muhammad? Karena dialah kunci sempurna. Hingga tak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Muhammad adalah penyebutan langsung. Yang penyebutan itu diberikan sebagai daripada Allah kepada ruh itu sendiri. Enggak, ruhnya ruh. Muhammad itu sifatnya ruh. Kalau tanpa Muhammad, maka ruh tidak akan menjadi kudus. Ayo kita kaji, Muhammad itu apa artinya? Bisa enggak suci itu ada tanpa yang terpuji? Karena dia yang terpuji di dalam include, maka dia tetap suci, kudus. Itulah include namanya. Arti sedia di dalamnya. Disediakan oleh Allah langsung. Dari penciptaan ruh awal. Jadi tidak ada istilah bapaknya ruh. Saya tak ngerti kalau paham tasawuf itu macam mana. Kalau saya mengerti secara kalam Allah seperti ini. Jadi Allah mengajarkan kita dalam sadar. Bukan dalam angan ataupun di dalam pana. Sadar sesadar-sadarnya. Supaya kita mengerti dan menemukan bukti bahwasanya memang dah sedia. Sehingga cahaya itu membawa sifatnya ruh. Karena terbentuk daripada ruh, maka tidak lepas daripada konsep. Konsepnya apa cahaya ini? Untuk apa? Untuk menyediakan dari ruang dan waktu, siang dan malam. Kenapa? Sejatinya cahaya itu sendiri adalah masa. Maka kita balik lagi dalam surah Al-Insan ayat pertama. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu daripada masa yang ketika itu bukanlah merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nak sebut apa?
Tidak bisa. Inilah kembali kepada asal usul. Barulah yang kedua menjelaskan bagaimana kita diciptakan, jasadiah kita. Lalu kita diciptakan dari air yang bercampur. Kemudian Allah memberikan pendengaran dan pandangan. Pendengaran lebih dahulu, baru pandangan. Inilah include. Artinya, dah saya bilang, kita tak pernah minta ada, tak pernah minta hidup. Tidak minta jadikan ini, jadikan itu. Itulah alasannya kenapa azan diulang-ulang. Itulah diberikannya antara solat dan solat wusta. Itulah dijelaskannya kenapa wajib solatnya, wajib puasanya, wajib zakatnya, wajib segala sesuatu termasuk hajinya. Agar kita ngerti sebagaimana kita adalah asal usul yang sama, semua dalam bentuk yang sama. Tidak ada kasta. Kenapa? Kalau cerita kita darjah yang lebih sempurna, kenapa? Di antara semua makhluk. Karena dalam diri kita include langsung sebut dengan Muhammad itu sendiri. Kalau manusia dah bikin kasta atas manusia sendiri, itu lain cerita. Maka saya pernah katakan, bayi itu dalam perut tidak ada yang namanya bayi itu punya kasta. Semuanya sama. Semuanya membentuk sifat Muhammad. Semuanya suci. Tidak ada bayi najis. Tidak ada bayi haram. Yang haram orang tuanya mungkin. Ya najis orang tuanya, tapi bayi tidak. Nah, Awalnya kan dia bisa ngomong, tapi dalam hati kan dia bisa ngomong. nah disinilah kenapa saya katakan kasta itu produknya kehendak dada. Kalau orang masih pakai kasta, berarti dia masih hidup dengan kehendak dadanya. Udahlah, akui sajalah. Sekarang kita tanggalkan. Janganlah sampai kita menjadi membawa sifat-sifat iblis yang merasa dalam dirinya, merasa lebih baik. Jangan. Kita kembalikan. Kita berpegang kepada Al-Quran dan petunjuk Allah. Bukankah semua ini milik Allah? Karena mereka tak faham furqan hingga mereka tak bisa membedakan mana hak dan mana batil. Mana yang mutlak, mana yang tidak mutlak. Lalu apa yang terjadi? Mereka hari-hari memutlakkan yang tak mutlak. Padahal Allah sediakan. Sudah diberikannya dalam bentuk cahaya ini. Dan membentuk semua yang sedia ni. Mana mutlak, mana tak mutlak. Tugas kita ni teliti. Maka itu alasannya kenapa Quran suruh kita berulang-ulang menyebutkan kalimat berfikir. Berfikir itu kan tujuan salah satu ada apa yang paling utama? Teliti. Teliti itu karena sedia. Jangan sampai kita memutlakkan yang tak mutlak. Jangan sampai kita mengadakan sesuatu yang tiada. Karena sudah sedia ni, tinggal kita faham mana yang ada, mana yang tiada, mana yang berubah-ubah, mana yang tak berubah-ubah, mana yang kekal, mana yang fana. Barulah kita faham. Tapi kalau tak faham dengan masalah Al-Quran, maka hari-hari kita ni akan membuat sesuatu. Hari-hari kita ni membuat sesuatu, berubah sesuatu. Sangkaan kita betul, padahal jelas salah. Seseorang yang baik bukanlah dia merubah sesuatu yang Allah tetapkan. Maka bahasa Allah itu tidak akan kerubah satu kaum jika kaum tetap merubah diri sendiri. Maksudnya adalah mindset. Maksudnya kesadaran. Manusia itu dua hal yang bisa merubah dirinya. Bukan merubah definisi bentuk tubuh, bukan. Merubah dalam ketaksadaran untuk menuju sadar. Itu maksudnya. Tapi lain ceritalah kalau paham orang saya angkat tangan. Cuman kita ni untuk kembali kepada Rasulullah dan Al-Quran saja. Sebagaimana sahabat, tak gampang. Mereka dah terbiasa mengikuti imam-imam yang lain, masyhab yang lain. Padahal setiap ada masyhab yang lain kecuali Rasulullah yang pantas untuk diikuti. Mereka dah terbiasa pakai kitab pelangi. Kitab pelangi itu dari kitab merah, kitab kuning, kitab hitam, kitab apalah. Silakan.
Padahal tidak ada kitab lebih sempurna daripada Al-Quran. Hanya Quranlah kitab penutup, yang mana semuanya include di dalamnya Furqan. Barulah adanya Quran, barulah adanya disusun dengan lembaran demi lembaran, disebut dengan Al-Kitabiyah. Karena kitab berarti sudah menjadi buku atau lembar demi lembar. Ternyata yang mengikat di dalamnya adalah lam dan mim, Lauhil Mahfuz. Kenapa harus mencari yang lain? Kalau dah barangnya include semua di dalam Quran itu sendiri. Allah wariskan kepada Rasulullah untuk umat. Dan semua di dalam Quran itu adalah mukjizat, kumpulan segala mukjizat para nabi dan rasul. Dan semuanya menyempurnakan tentang memuka tabir langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk umat. Nah, itu saya bilang, karena mereka tak ngerti dengan kalamullah, lalu mereka terbiasa karena kefasikannya, apa yang dengar dari ucapan mulut seseorang itu akan digunakannya. Padahal ucapan mulut ini adalah perumpamaan, bukan sebenar-benarnya. Jadi inilah dia, Al-Quran itu rasa pakai Nabi yang dikasih kepada umatnya. Tentang tidak berjalannya orang merasakan Nabi yang bersahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa memberikan syafaatnya? Apakah mungkin Rasulullah memberikan syafaat kalau bukan Allah yang memberikan syafaat? Walaupun aku seorang Nabi dan Rasul, aku ini sama dengan kaum manusia biasa. Jangan lupakan perkara ini. Jadi apa bedanya dengan ajaran-ajaran yang lain? Ajaran Paul, apa? Siapa dia Tuhan kan? Ujung-ujungnya karena fasik tadi ini, mereka tidak langsung kepada Allah. Maka saya katakan, jadi munafik itu susahnya begini, dia tak ngerti lain ucapan, lain pula hatinya. Ucapannya benar, fasih, dia sebut dengan la ilaha illallah, lillahi ta'ala, tapi hatinya dia tak bergantung kepada Allah. Dia masih mengharapkan syafaat yang lain. Padahal yang diharapkan didapatkan syafaat dari yang lain itu saja, atau Rasulullah itu sendiri saja diberikan syafaatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cobalah kita jeli dan teliti. Apa kira yang dipertanyakan tuh buat siapa? Masalah? Masih ada Bang Ajari apa sini nih? Alhamdulillah pula beliau. Nah, siapa tahu gak tentang masalah cahaya nih Bang, macam mana Bang? Cahaya itu kan nur, maksudnya nurin, itu kan bahasa penyebutan. Orang bisa nyebut siapapun, tapi apakah cahaya itu sendiri mereka tak tahu. Kalau sebut, mereka tadi dengar, baca, nur itu artinya cahaya dalam bahasa Arabi. Dalam bahasa Quraisy pun sama. Namun masalahnya, nur itu apa? Itulah alasannya, rukuklah engkau. Biar engkau ngerti cahaya itu apa. Mulut ini batasan untuk menyampaikannya. Saya pun dipaksakan tak bisa saya menyampaikan jujur. Kenapa? Karena ini mulut tak bisa ngomong jujur. Dia tetap ngomong tetaplah dengan batasan. Batasan atau bahasa perumpamaan. Nggak bisa. Kalau mau mengerti apa itu nur atau cahaya, ruku. Kalau ingin mengerti ruh yang di dalamnya adalah kemuliaan atau suci, kudus itu, maka kiamlah. Engkau akan mengerti sebagaimana awal engkau dalam bentuk roh. Engkau mengerti baru bagaimana engkau di dalamnya adalah suci.
yang benar-benar di dalam kemuliaan. Maka saya katakan setiap manusia awal mulanya membawa sifat ruh, yaitu Muhammad. Tapi mereka tak pernah sadar perkara ini. Kalaupun dalam solat tu hanya PLD-nya atau PL-nya je yang dikerjakannya. Tetapi dia tak mengerti bahawa solat tu adalah isyarat. Cubalah kalau dia mau jujur, ayo temukan jawabannya, buktikan. Supaya apa? Pertama, waktu berdiri betul, benar-benar dia bisa memastikan dia dengan diri, bukan dengan alat. Itu yang pertama. Syaratnya maka berwuduk. Wuduk biar dia ngerti mana alat, mana diri. Supaya jangan sampai salah di diri. Itulah konsepnya dalam hukum solat itu harus berwuduk. Nah, setelah daripada itu, kenapa nak angkat takbir? Baru dah ngerti kenapa menyerahkan segala sesuatunya. Karena akan menjelaskan asal usulnya. Baru kita tadi bahas apa? Wujud. Kalau bukan karena perkara wujud, takkan mengangkat takbir kita ni. Karena dia ada wujud, maka ada kidam, sedia. Maka kalimat dia mengangkat takbir, menyerahkan segala yang sedia. Dari fungsi sampai ketetapan fungsi. Ia tak ada. Barulah kita ngerti. Kembali kepada diri kita sebagaimana waktu. Bukan lagi dalam teori, tapi kembali lagi hidup sebagaimana awalnya. Dalam bentuk suci. Dalam bentuk yang diberikan kemuliaan. Iaitu ruh. Barulah dia kemudian maka takbir lagi. Takbir lagi tak? Sedia untuk menuju kesediaan selanjutnya. Apa? Baru dia hidup faham dia. Cahaya itu apa? Jadi bukan cerita. Biar ulama mana pun dia nak cerita, percuma. Kenapa solat itu untuk diri kita temukan jawabannya. Biar kita hidup langsung sebagaimana. Bukan lagi katanya. Bukti. Saya ulangi, bukti. Mau bukti ya, temukan jawabannya dalam solat. Tak bisa satu orang manusia pun dia, sekalipun dari atas langit datang ni, bisa menguraikan dengan lidahnya. Mustahil. Saya ulangi, mustahil. Kenapa? Jangan jauh-jauh perkara ini. Ente merokok ni pun ente faham, mengerti, tapi ente uraikan rasa rokok tu dengan ucapan lidah ente, tak mampu. Itu hal yang sepele saja ni. Nah, apa lagi dalam perkara ini? Maka itulah halnya karena diwajibkan. Jadi jangan sekedar berbicara tentang nur. Nur ala nurin. Ataupun apa sebutannya. Intinya pahami nur itu apa. Cahaya itu apa bah? Rukuklah. Dari situlah engkau mengerti bagaimana cahaya itu membentuk atau menjadi diri itu sendiri. Iaitu jiwa. Maka ibtidal. Baru engkau kembali, baru engkau mengerti, oh ini wah jiwa gitu. Sami Allah. Kenapa setelah itu dia langsung sujud? Dia menunjukkan tempatnya jiwa itu di mana keberadaannya. Yaitu sulbi. Maka 2 kali sujud. Kenapa 2 kali? Karena pertama dia membawa perjanjian, yaitu la ilaha illallah. Di mana? Di sulbi. Kedua, waktu dia keluar pada sulbi membawa apa? Muhammadar Rasulullah. Itulah alasannya kenapa bertahiyat, bersaksi itu setelah 2 kali sujud. Apa kurang jelas bahasa saya ni gitu Pak? Kalau tak begini, dia tak akan ngerti asal-usulnya bagaimana dia bisa kembali. Kalau tak begini, dia tak akan ngerti kenapa ditutup dengan 2 kali salam. Tujuannya 2 kali salam itu agar kita berdiri sebagai perjanjian kita, yaitu sebagai aulia, sebagai khalifah. Tujuannya apa? Rahmatan lil alamin. Maka posisi kita diam di tengah-tengah. Kanan bersuara Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, diri kita yang sebenar-benarnya sebagai pusat. Maka saya katakan,
Kalau bicara tabut sod itu include dalam diri manusia itu sendiri. Mau diurai begini, benda ni, beginilah dia. Biar mengerti kenapa diwajibkan. Biar mengerti kenapa harus dijalankan. Bukan artinya kita terjebak dengan pekli. Namun pahami isyarat-isyarat maksudnya. Hiduplah biar kita paham. Kita bukan langsung di dunia. Jauh sebelum di dunia kita pernah ada di rahim. Jauh sebelum di rahim kita pernah ada. Di mana? Sulbi. Kita tak pernah lepas daripada jannah. Karena sampai ke mana pun kita tetap membawa sifat-sifat jannah. Dan sampai ke mana pun dalam diri kita ni, di sulbi kita ni ada kunci jannah. Cuba kita akui. Temukan jawabannya. Biar orang hebat macam mana pun, wali sekelas apa pun, dia tak akan bisa mampu menjelaskan dengan lidahnya. Kalau bahasa nur atau cahaya di atas cahaya, gampang disebutkan. Tapi pertanyaan cahaya itu apa? Kalau sekedar ruh, mereka tak akan pernah ngerti. Bahkan sampai Allah mengatakan, hai Muhammad, jika ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah, ruh itu urusanku. Namun untuk mengetahui itu sendiri, tak terlepas. Allah tak pernah merahasiakan. Kalau Allah merahasiakannya, maka Allah tidak akan pernah mewajibkan kita sholat. Barulah kita mengerti kenapa langit dan bumi ini tunduk kepada orang-orang yang hidup secara mutlak kepada Allah. Diri yang mutlak. Bukan sekedar teori ataupun asumsi. Makanya sesungguhnya engkau Muhammad menyampaikan bukanlah atas kehendak dada. Maka saya katakan, ini bukan punya kita. Ini bukan pengetahuan kita. Tapi bicara jujur, kalau kurang yakin, kurang jelas, kita tak memaksakan mereka percaya. Tapi buktikanlah. Raiba fihi hudal lil muttaqin. Selama ini 1000 lebih tahun ni, apa mereka dapatkan? Lapar, haus, letih. Padahal perintah Allah tu tak sekecil itu. Kalau tak punya maksud yang paling penting, bahkan langit pun tak mampu, gunung-gunung pun tak mampu, apalagi bumi untuk menanggungnya. Sungguh dia tak akan mampu menerima amanah itu. Kecuali satu yang mampu, manusia. Tentu ada apa-apanya. Tapi mereka dah terbiasa dalam. Kalau mau solat, dan lihatlah lihatlah Rasulullah sebagaimana Rasulullah solat. Padahal kalau ngerti bahasa sebenarnya, bukan bahasa tafsir, di dalam itu ada tematik yang mengungkap banyak isyarat. Bahasa asli. Kalau sekedar hanya melihat dan melakonkan PLI, gampang. Anak saya pun gampang, mudah. Tetapi dalam hidup dalam solat itu, untuk hidup sebagai da'imus salat dan benar-benar hidup dalam wudhu, tak segampang itu. Kalau dia tak mengerti ataupun tidak include atau tidak hidup dengan dirinya yang disebut dengan furqan, dan dia tidak bisa pula membedakan mana diri mana alat, dan tidak bisa berdiri sebagai diri yang sebenar-benarnya, tapi terbiasa menjadikan alat sebagai diri, tak akan pernah mereka temukan. Jangan cerita lain, khusuk pun mereka tak temu. Hanya dikusuk-kusukkan dia, tapi tak bisa kusuk. Kenapa? Dia betul peklinya, dia betul dirinya, dia betul rukuknya, sujudnya, tetapi pikirannya tak betul. Kenapa? Karena tetap urusan dengan sesuatu. Padahal solat itu memutuskan segala perkara sesuatu, maka haram urusannya dengan sesuatu. Kenapa? Karena solat itu adalah urusannya kepada Allah. Hablum minallah. Apa kurang jelas bahasa ni? Maka kalimat-kalimat sedia ni, temukan dulu diri kita yang sedia. Sedia, semua sedia. Kalau bicara nyawa, urusan sesuatu di dunia ni. Tapi urusan kepada Allah, maka kembali kepada jiwa.